Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Rizka. Saya berasal dari UT Padang dengan NIM 501132489. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab tugas 3, memaparkan pendapat saya tentang artikel tinjauan scoping tentang penelitian pendidikan luar ruangan berbasis sekolah di negara-negara Nordik oleh Kari Bate Ramen dan Elizabeth Iversen. Hal-hal yang saya paparkan dan yang saya temukan yang memberikan gambaran komparatif mengenai penelitian pendidikan luar ruangan di daerah-daerah Nordik, yaitu Denmark, Finlandia, Islandia, Norwegia, dan Swedia. Adapun tinjauan scoping ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai cakupan dan sifat penelitian empiris tentang pendidikan luar ruangan berbasis sekolah di negara-negara Nordik. Motivasi komparatif dari penelitian ini adalah bahwa tradisi Nordik yang kuat dan pendidikan luar ruangan serta studi dari negara-negara Nordik jarang dimasukkan atau dikutip dalam tinjauan literatur internasional. Penulis berhipotesis bahwa banyak penelitian Nordik mungkin ditulis dalam bahasa Nordik atau diterbitkan oleh jurnal lokal sehingga tidak tercakup dalam basis data internasional. Kemudian definisi utama pendidikan luar ruangan yang ditinjau dari artikel ini adalah yang pertama, UDESCOL atau UTESCOL, di mana pendidikan luar ruangan reguler yang dipimpin oleh guru sekolah dilakukan di landscape dan budaya bertujuan untuk mendukung pembelajaran dalam satu atau lebih mata pelajaran sekolah seperti sains, matematika, dan bahasa. Yang kedua adalah free love live, yaitu sebuah tradisi dan filosofi yang dikaitkan dengan interaksi alam yang telah dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan jasmani di Norwegia dan Swedia. Adapun gambaran umum penelitian yang ditinjau adalah yang pertama, fitur penelitiannya distribusi negara. Catatan komparatif pentingnya adalah mayoritas penelitian berasal dari negara-negara Skandinavia. Kemudian pendekatan metodologis, studi kualitatif mendominasi, namun sebagian besar dari kuantitatif dilakukan di Denmark. Yang berikutnya adalah tingkat sekolah. Sekolah dasar menjadi fokus sebagian besar studi. Kemudian berikutnya konteks materi pelajaran. Pendidikan luar ruangan bertujuan untuk mendukung pembelajaran dalam berbagai mata pelajaran di tingkat dasar. Kemudian perspektif dominan dalam penelitian adalah yang pertama perspektif guru, yang kedua adalah sifat pendidikan luar ruangan, yang ketiga kesejahteraan, yang keempat pembelajaran kognitif. Adapun area penelitian yang kurang terwakili dari artikel ini adalah untuk menjadi bahan atau fokus di studi komparatif di masa depan. Yang pertama adalah proses pengajaran dan pembelajaran. Yang kedua, sumber daya digital yang kurang terlihat. Yang ketiga, pendidikan keberlanjutan. Yang keempat, kesejahteraan siswa menengah ke atas yang tidak terwakili. Menjawab pertanyaan yang nomor 2, berdasarkan analisis saya terhadap studi komparatif pendidikan luar ruangan di negara-negara Nordik dan konteks pendidikan di Indonesia, berikut ini beberapa pemaparan saya mengenai implementasi outdoor education atau pembelajaran di luar kelas dan outdoor learning di Indonesia secara umum dan relevansinya dengan sekolah saya. Yang pertama, implementasi outdoor di Indonesia. Secara umum, konsep pendidikan luar ruangan seperti yang dijelaskan dalam artikel telah diterapkan di Indonesia, namun dengan istilah dan filosofi yang berbeda. Secara umum, implementasi di Indonesia perbedaannya dalam hal frekuensi dan integrasi kurikulum dibanding metode Nordik yang cenderung reguler dan wajib. Persamaannya, prinsip utama outdoor education di Nordik yaitu penggunaan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, sebagai tempat pembelajaran aktif dan pengalaman langsung sangat relevan dan diadopsi dalam kebijakan pendidikan di Indonesia, terutama di jenjang sekolah dasar. Yang pertama, konsep di Nordik yaitu UDESCOL atau sekolah luar ruangan,
Implementasinya di Indonesia pembelajaran di luar kelas atau outdoor learning, di mana dipandang sebagai metode atau strategi pembelajaran bukan sebagai filosofi sekolah sehari-hari yang wajib. Pelaksanaannya cenderung fleksibel kalau di Indonesia dan disesuaikan dengan kebutuhan mata pelajaran. Kalau konsep di Nordik adalah free love live atau filosofi hidup di alam, konsep di Indonesianya adalah pendidikan karakter. Nah, aspek-aspek seperti kepedulian lingkungan, kerjasama, daya juang yang ditekankan dalam free love live diintegrasikan kalau di Indonesia melalui pembiasaan positif, misalnya peduli lingkungan atau kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Kemudian pembelajaran berbasis tempat di Nordik, kalau konsep di Indonesianya adalah pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar. Ini sangat didorong dalam kurikulum Merdeka, di mana guru dituntut untuk membuat pembelajaran kontekstual menggunakan lingkungan sekitar seperti taman, pasar, ataupun musola. Kemudian, contoh implementasi di Indonesia. Kegiatan yang bisa diterapkan di Indonesia, yang pertama misalnya kegiatan rutin harian atau mingguan, seperti senam pagi, kemudian belajar di halaman sekolah, kemudian piket kebersihan lingkungan. Nah, berikutnya bisa juga diintegrasikan ke dalam mata pelajaran. Contohnya, dalam pelajaran matematika, mengukur keliling halaman sekolah, ataupun mengukur diameter pot bunga. Kemudian dalam pembelajaran IPA, biasanya mengamati siklus hidup tanaman di kebun sekolah, ataupun mengobservasi ekosistem parit, selokan yang terdekat dengan lingkungan sekolah. Kemudian, dalam pembelajaran bahasa Indonesia, misalnya menuliskan teks laporan hasil observasi berdasarkan kunjungan singkat ke objek yang ada di luar kelas, misalnya ke pos keamanan, ke kantin, ataupun ke rumah ibadah. Nah, selanjutnya kegiatan pokok atau kegiatan proyek yang ada di Flies Love Adaptif. Nah, ini biasanya kalau di Indonesia diterapkan di kegiatan P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Misalnya dalam tema gaya hidup berkelanjutan, di mana siswa membuat kompos atau menanam pohon di lahan sekolah. Kalau implementasinya di sekolah saya, yaitu di UPTD SD Negeri 05 Mungo, di mana sekolah saya ini adalah sekolah yang aktif dalam penguatan pendidikan karakter dan kegiatan pembelajaran yang bermakna. Misalnya kegiatan Jumat berbagi yang merupakan kegiatan rutin kami setiap hari Jumat. Di sini yang terlihat penerapan karakter sosial yang bermasyarakat. Kemudian yang sejalan dengan salah satu tujuan utama outdoor education, yaitu mengembangkan dimensi sosial dan kesejahteraan. Kedua, yang di sekolah saya lakukan adalah penguatan karakter dan pembiasaan. Sekolah saya menerapkan program pembiasaan seperti senam pagi atau pagi ceria dan kegiatan kebugaran lain yang merupakan bagian integral dari pendidikan jasmani yang dapat dianggap sebagai turunan dari filosofi Free Love Live dalam aspek aktivitas fisik. Kemudian, contoh konkret yang dapat diimplementasikan di sekolah saya, mengingat sekolah saya ini di wilayah yang kaya dengan alam, yaitu di Kabupaten 50 kota, implementasi outdoor education yang kontekstual dan sejalan dengan kurikulum sangat mungkin untuk diterapkan. Misalnya dalam pembelajaran IPA atau IPAS sekarang, lokasi luar ruangannya adalah yang potensial itu dilaksanakan di halaman sekolah atau di kebun warga terdekat yang ada di belakang sekolah. Contoh aktivitas yang dapat dilakukan adalah mengamati siklus hidup padi di sawah yang ada di Mungo atau mengidentifikasi jenis batuan dan tanah yang ada di sekitar sekolah. Kemudian dalam pembelajaran matematika, biasanya lokasi di luar ruangannya adalah kantin atau halaman sekolah, di mana siswa di sini bisa menghitung total belanja, memberikan kembalian, atau membuat denah sekolah dengan skala yang mengaplikasikan konsep pengukuran. Kemudian, pembelajaran PJOK atau seni yang dilaksanakan di halaman sekolah, misalnya permainan tradisional yang melibatkan gerak dan kerjasama,
atau menggambar sketsa alam, pemandangan bukit di Mungo atau di lingkungan desa. Nah, meskipun UPTD SD Negeri 05 Mungo mungkin tidak menggunakan istilah resmi seperti UNESCO atau Free Love Live, prinsip-prinsip dari outdoor education atau pembelajaran aktif, kontekstual dan berbasis lingkungan sangat mungkin diimplementasikan sebagai strategi pembelajaran di luar kelas dan program penguatan karakter yang diwajibkan dalam kurikulum Merdeka. Demikianlah pemaparan saya tentang tugas 3. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.